Jadi itu bersama datang di vlog Komobi. Nah, vlog sebelumnya kami mencoba seirit mana sebenarnya mencoba CJ7 itu seboros apa, tapi ternyata digabung sama Panther, CJ7 itu hasilnya lumayan lebih boros. Anda lihat aja video itu kalau misalnya belum, kalau misalnya sudah, Anda akan tahu bahwa sekarang kami akan ngapain. Nah, ini adalah Panther double kabinnya milik Ican. Ya, ini reviewer used car di Motomobi. Ya, dan sekarang kita berada di tempat dyno. Kita dyno mobil ini dengan BBM yang berbeda. Yes. Tapi rasa apa? Panthernya selama ini dipakai hari-hari, tahu-tahu di atas treadmill seperti ini. Nggak nyangka Om sebetulnya. Nggak nyangka, kenapa? Bang seneng atau? Seneng. Turun. Seneng. Tingginya tapi itu loh. Ya nggak apa-apa. Turun. Tapi campur sama khawatir gitu karena ini kan Panther dipakai harian, terus mesinnya juga belum dikalibrasi sama sekali. Waktu pertama kali beli, belum diapa-apain. Pasti dari awalnya yang harusnya prima, ini kayaknya sekitar 75% lah ini performanya. Nggak apa-apa, mungkin setelah ini bisa naik performanya. Karena itu kerak-kerak yang di dalamnya itu keluar semua. Gitu kan? Takut juga Om. Teorinya. Iya. Teori gitu. Nah, di sini teman adalah Om Turbo. Om Turbo. Iya. Udah pernah ngedyno Panther? Belum pernah. Nah, ya pernah. Jadi tiap mesin dyno itu ada datanya, ada data mesinnya, mesti dimasukin dulu. Dan Panther ini ada nggak? Nggak ada, tadi udah cari-cari kalau berdasarkan beratnya, yang paling dekat ini Isuzu Trooper. Oh, Trooper, ya bisa masuk akal. Bisa. Bener. Ya, jadi beratnya mirip. Beratnya mirip. Ya, cuman kapasitas mesinnya nggak ada yang sama. Jadi agak di custom sedikit data-data yang ada. Ini 2000 cc, 2300. 2500 cc. Nah, custom dikit, tapi output horsepower dan torsi yang keluar ini di ban atau di mesin? Kalau ini yang diukur wheel Horsepower dan wheel torque. Berarti sebenarnya lebih akurat ya? Lebih real yang keluar di ban berapa, cuman kalau misalnya kita mau tahu yang ada di mesinnya, ada formula-formula yang harus kita lakuin. Intinya, kita nggak mau melihat seberapa kencang, seberapa kuat ini Panther, tapi kita mau memperbandingkan 3 macam fuel. Nah, ini fuel. 4. Jadinya 4 macam fuel ya? Iya. Luar biasa. Ini ada apa aja? Ini ada tulisannya. Oh, tulisannya? Iya. Shell. Dexlite. Dex. Yang satu lagi? Biosolar. Yang ada di tangki. Oke, nah ini jadi kita kosongin dulu tangkinya. Enggak. Jadi itu terlalu rumit, terlalu bawa waktu. Jadi makanya kita pakai jerigen. Selang yang nempel ke tangki mobil aslinya dicabut, masuk ke jerigen langsung. Oh, bisa gitu ya? Ya, jadi itu juga lebih pure. Maksudnya nggak ada campuran dari bahan bakar sebelumnya kan. Oh, bener juga. Jelas. Tapi gampang nih selang. Iya, cuman karena ini mobil yang konvensional, makanya kita bisa lakukan ini. Kalau misalnya mobil-mobil lain yang udah canggih, sulit. Nggak bisa. Oh, oke, kita ke depan. Oke, jadi ini ada filter di sini, ini ada hand pump yang kalau kita kehabisan solar ini digunakan untuk ini masuk angin. Ya, masuk angin di sini. Dan salah satu selang ini menuju ke tangki. Oke. Jadi ini kita lepas, pasang selang baru masuk ke jerigen. Oke. Begitu juga dengan selang balik yang dari injection pumpnya, kita masukin ke jerigen lagi. Oke. Jadi mobil ini berjalan menggunakan jerigen murni, nggak pakai tangki bensin asli, nggak pakai tangki solar asli. Keren ya? Berarti fuel pumpnya ini nggak ada yang di belakang ya? Nggak ada. Jadi memang ini di dalam injection pumpnya sendiri ada pompanya. Namanya fuel pump. Pokoknya ada suction pump lah. Oke. Itu yang nyedot dari belakang ke depan. Udah gitu di dalam sini juga ada high pressure mode ininya, rangkaiannya buat ke injektor. Yes. Oh, yang sekian ratus bar itu. Berarti sebelum high pressure itu ada tangki kayak semacam surge tank gitu dong? Namanya feed pump. Feed pump. Ya, feed pump. Jadi dia feed FEED. Feed FEED. Iya. Jadi untuk feeding ke pompa kuatnya. Di dalam barang yang sama ada 2 sirkuit, ada 2 rangkaian. Oke, ya sama-sama nggak ngerti, mungkin nonton kami juga nggak ngerti, tapi pura-pura ngerti boleh? Lo enggak, gampang lah itu, mudah dicerna. Mudah dicerna. Kami nggak terlalu ngerti ya, tapi udah lah. Diesel, ini diesel konvensional ya? Ya, jadi untuk coba-coba kayak gini, komparasi kayak gini, ini enak banget. Paling enak Panther ya? Ya, kalau misalnya kita mesti jalan 4 fuel, terus harus tiap-tiap saat mesti nguras bahan bakar, pasti kan sisanya juga masih ada. Iya, campur gitu kan, pasti nggak bisa mewakili 100%. Betul sekali. Perbedaannya. Betul sekali. Oke. Kita run pertama pakai bio solar dulu yang udah ada di tangki ini. Ya.
Bismillah. Oh, udah diikat mobilnya. Yes, yang pertama kali kami tes itu adalah Biosolar, merupakan minyak diesel termurah dalam pengetesan kami ini dan merupakan makanan sehari-hari Panther double cabin ini. Sudah run pertama sudah selesai, hasilnya kami nggak ngerti baca grafiknya tapi nanti saja. Sekarang Om Turbo akan memasangkan selang. Ya. Selang. BBM nomor 2 paling mahal pada pengetesan ini. Walaupun tidak ada kata-kata bionya, tapi sebenarnya juga ada kandungan biodiesel di dalamnya. Namun mempunyai cetane number lebih tinggi dibanding dengan Biosolar. Kami mengharapkan hasil yang lebih baik daripada Biosolar untuk Dexlite ini. Kita tebak-tebakan ya, ini baru 2 kali jalan. Kita belum kasih tahu dulu ke penonton hasilnya. Tapi tebak-tebakan antara 4 fuel ini mana yang paling kenceng? Susah juga ngomongnya ya. Karena emang hampir nggak ada beda sih kalau gue bilang. Hampir nggak ada beda? Seandainya ada beda juga kecil sekali. Maksudnya bukan nggak sampai 10% gitu ya. Mungkin 2-3% mungkin ya. 2-3%? Ya mungkin ya. Emisinya? Cuman emang gini, kalau misalnya gue baca-baca, ini kan beda-beda cetane number-nya. Ya kan? Semakin tinggi cetane number-nya, kalau melakukan prosesnya itu di dalam sebuah kilang, BTU-nya turun. Oke, terus? Energi kontennya turun dalam 1 liter. Oke. Ya. Jadi memang... jadi cetane-nya naik, daya ledaknya turun gitu? Iya. Terus cetane buat apa jadi? Gimana ya? Susah juga ngomongnya ya. Jadi kan cetane number ini kan mewakili ignition delay. Dari mulai si solarnya disemprotin sampai terjadinya pembakaran. Jadi makin tinggi angka cetane number-nya, itu makin cepat kebakarnya. Karena itu relasinya itu ke tenaganya harusnya lebih bagus. Iya, benar. Cuman kenyataannya adalah kalau misalnya prosesnya dilakukan di sebuah kilang, makin naik cetane number-nya, BTU kontennya itu makin rendah. Coba ntar dicari tahu. Bingung ya? Sama. Nah, ada caranya dengan energi konten yang sama, solar dengan cetane number rendah dikasih aditif. Oke. Ya. Percaya sama aditifnya? Percaya. Karena aditifnya kan chemical yang memang buat... Oh, dari kilang aditifnya? Iya. Bukan yang dimasukin ke dalam tangki? Bukan. Ya, itu juga ada sebenarnya. Percaya. Percaya ya? Oke, sekarang run ketiga. Untuk Shell ya? Nanti kita bikin kesimpulannya deh. Sambil dipelajarin yang lebih logis yang mana gitu. Oke, kita lanjut lagi. Cetane number atau cetana tidak ada hubungan apa-apa dengan yang goib. Tapi cetane number adalah merupakan satuan seberapa cepat suatu minyak diesel terbakar di bawah tekanan dan suhu tinggi. Kebalikan pada oktan pada bensin, karena semakin tinggi oktan, semakin tidak mudah terbakar. Kalau semakin tinggi cetane number-nya, malah semakin lebih baik untuk mesin dieselnya. Pertamina Dex merupakan minyak diesel termahal pada pengetesan ini. Cetane number yang tertinggi di Indonesia dan kadar sulfur terendah di Indonesia. Merupakan makanan yang sangat terlalu mewah untuk Panther double cabin ini.
Selain Pertamina, Shell juga jualan minyak diesel. Dan Shell diesel ini juga mengandung minyak nabati di dalamnya. Ini nabati bukan yang waffle itu ya, tapi kandungan biodiesel. Yes, dan semua kandungan biodiesel pada pengetesan ini adalah dari minyak sawit. Kemudian pengetesan yang terakhir, yaitu kembali biosolar lagi. Kenapa pula kami tes biosolar ini 2 kali? Untuk dapat membandingkan dengan pengetesan pertama kondisi mesinnya. Karena biasanya pada suatu dyno run seperti ini, semakin lama performa mesinnya semakin menurun sedikit. Kita buktikan dengan angka-angka hasil dyno run yang kami lakukan hari ini. Sudah selesai, ini dia hasilnya. Ini menegangkan sekali. Menegangkan sekali. Om Turbo, silakan bacakan. Kenapa jadi saya ya? Iya, karena turbo. Walaupun penternya enggak. Oke, jadi ini hasil tes yang pertama menggunakan biodiesel. Biosolar yang ada di dalam tangkinya. Ada dalam tangki? Ya, jadi tidak ada bentuk berupa jerigen. Oke. Hasilnya adalah torsinya 95 Newton meter di ban ya? foot pound. Oh, foot pound. Oke. Oke, terus powernya 55. Powernya 55 horsepower. Ya. Itu on wheel ya? On wheel. Jadi kalau untuk di engine-nya harus dihitung-hitung lagi. Ya. Pokoknya ini di roda. Oke, yang kedua ya berarti deck slide. Oke, deck slide ini adalah torsinya 95 sama ya dengan biosolar. Dan powernya 54. Turun satu. Oke, terus lanjut. Harganya beda berapa? Harganya 4.000 ya, kalau nggak salah ya. Iya, 5.150 versus 9.000 ya. Iya, nanti. Oke, yang ketiga menggunakan Pertamina Dex. Pertadex Ini yang paling mahal nih. Ya, yang paling mahal di antara yang lain. Torsinya 94 dan tenaganya 54. Sama ya kan? Lebih kecil. Lebih kecil malah ya. Tadi torsinya 95 dan ini 94. Oke, lanjut. Bahan bakar yang kita tes itu adalah Shell Diesel. Shell Diesel. Ini dia. Shell Diesel mempunyai torsi 93, tenaganya 55 HP. Oke, jadi sama kayak biosolar. Nah, biosolar ini kita tes 2 kali. Ya, agar fair aja. Kami ingin tahu sebenarnya angka yang diinginkan itu biosolar. Ya. Pertama dan terakhir biosolar. Jadi biosolar ada biosolar yang kedua kita tes. Takutnya kan setelah beberapa kali run mesinnya akan menurun. Agak beda ya kan dibanding yang aslinya. Bisa menurun, bisa tidak. Betul. Namun ternyata yang terakhir kita tes biosolar sebagai penutupan, tenaganya di 93 dan torsinya 93, tenaganya 54. Sama persis. Jadi boleh dibilang nggak ada beda ya di. Nggak ada beda apa? Coba tadi 55 atau 54 biosolar pertama? Oke, biosolar pertama versus biosolar kedua ya. Nah, iya. Torsinya 95 yang pertama, yang kedua 93. Tenaganya yang pertama 55, yang kedua 54. Oke, berarti ada penurunan. Mungkin karena ini mesinnya sudah lebih panas, beberapa kali run, ini baru nyampe ya. Masih dingin. Kemungkinan sih bedanya itu bukan gara-gara bahan bakar. Jadi kalau bisa saya simpulkan, hasil tenaga dan torsi dari keempat bahan bakar yang kita coba ini nggak ada bedanya. Sama, mirip-mirip sekali semuanya. Biosolar, walaupun tidak terlalu terlihat pada kamera, tapi asap pada biosolar ini yang paling terlihat dibandingkan dengan yang lain. Aromanya pun yang paling tidak enak. Lalu untuk Dexlite, asapnya itu sedikit lebih berkurang dibanding dengan biosolar. Aromanya pun masih tidak enak, tapi sedikit lebih baik daripada biosolar. Pertamina Dex, asapnya yang paling sedikit di antara semua minyak diesel yang kami tes hari ini.
Aromanya walaupun tidak menghilang 100%, tapi yang paling terbaik di antara semua minyak diesel pada pengetesan hari ini. Ada harga, ada rupa. Shell diesel, asapnya pada saat idle dan aromanya itu mirip dengan Dex Light. Namun pada saat digaspol tidak sepekat asap pada Dex Light. Beberapa dari bahan bakar ini itu mengandung bio. Ya, berarti ini ada campuran dari renewable energy. Yaitu CPO. Crude palm oil. Minyak sawit yang diproduksi di Indonesia. Yaitu biodiesel, Dex Light, dan Shell diesel. Itu semuanya ada kandungan CPO-nya, bionya. Nah, kami dengar untuk mobil seperti ini, yang diesel konvensional seperti ini, itu aman-aman aja. Tapi kalau yang modern katanya bermasalah, ya. Tapi ini perlu penelitian lebih dalam ini. Gimana kita teliti? Oh, kalau gitu gini aja, gini. Kita cari expertnya, kita tanyakan, ya. Ada apa aja isinya dan akan ada dampak apa di dalamnya. Oke. Sebenarnya saya juga udah mempelajari sedikit-sedikit. Oke, coba. Cuman pengen juga sih, maksudnya kalau misalnya bisa ketemu expertnya, itu kan bisa nanya langsung. Betul. Ya kan, jadi nggak menduga-duga. Terpuaskan sudah nantinya kan. Betul. Maksudnya ya itu keadaannya gitu. Coba research-nya dulu apa? Jadi bio konten yang ada di dalam diesel fuel, kalau menurut saya itu hal yang kurang baik. Kurang baik. Maksudnya kurang baik terhadap mesin kita ya, bukan terhadap kalau lingkungan apa segala macam ya. Walau alam deh, ya kan pasti ada downside-nya juga gitu kan. Tapi untuk mesinnya sendiri dia mengurangi daya lumas yang semestinya terjadi di dinding silinder. Karena kandungan bionya itu boleh dibilang melarutkan oli di dinding silinder. Oke, jadi agak lebih kesat. Iya, jadi friksinya nambah. Ya kan, itu yang saya pelajari. Tapi kan kita juga nggak pernah tahu apakah sudah ada R&D yang dilakukan oleh produsen BBM untuk mengantisipasi hal itu gitu loh. Iya kan? Dan itu datanya dapat dari mana? Kan dari internet juga. Dari internet. Tapi kan? Saya selalu cari source dari luar negeri. Ya. Makanya ini daripada kita salah-salah, ya. Dan ini salah informasi ke masyarakat nggak bagus, ya. Jadi mendingan benar kita tanyakan expertnya. Isinya ada apa aja itu barang, bisa membuat apa, apalagi pada diesel yang modern. Gitu, ya. Next video. Ini video udah kepanjangan. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi dan Mas Mobi apabila belum berguna tombol loncengnya, share video ini seluruh dunia agar seluruh dunia tahu bedanya keempat BBM diesel ini. Ya, follow juga Instagram Om Turbo dan Aspros Auto. Ini dia ada YouTube channelnya juga Aspros Auto. Nah, dia udah dibilang tadi reviewer berkali-kali. Used car, iya. Heran. Terima kasih telah menonton. See you next video.